wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai inverse fungsi komposisi. Jadi secara gampangnya yang mau kita pelajari pada kali ini adalah bagaimana sih cara mencari inverse dari suatu fungsi komposisi. Sebelum itu akan Pulva jelaskan dulu mengenai konsep dari inverse-nya fungsi komposisi. Sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai inverse dari suatu fungsi. Inverse itu seperti kebalikan. Nah, sama dengan inverse suatu fungsi komposisi itu juga suatu kebalikan dari fungsi komposisi. Misal di sini ada 3 himpunan, himpunan A, himpunan B, himpunan C. Kemudian ada fungsi dari dari A ke B, namanya fungsi F. Kemudian ada fungsi lagi dari B ke C, namanya fungsi G. Sehingga dari A ke C, itu adalah komposisi fungsi G bundaran F. Bagaimana dengan inverse-nya dari komposisi fungsi G bundaran F? Perhatikan, kalau G bundaran F itu dari himpunan A ke himpunan C, maka inverse-nya itu dari himpunan C ke himpunan A. Ini adalah inverse dari G bundaran F, ditulis dengan G bundaran F pangkat negatif 1. Itu artinya adalah inverse dari G bundaran F. Nah, sekarang perhatikan di sini. Dari C ke A itu juga bisa kita pahami merupakan komposisi fungsi. Kita lihat dari C ke B. C ke B itu kebalikannya G. Berarti C ke B ini namanya G inverse. Kemudian dilanjutkan dari B ke A. B ke A itu lawannya F. Berarti B ke A itu namanya F inverse. Sehingga jika kita cermati, G bundaran F inverse itu adalah hasil komposisi dari, jadi arahnya kita lihatnya dari sini. Karena dari C ke A, maka G inverse dulu, dilanjutkan F inverse, maka sama dengan F inverse bundaran G inverse. Arahnya dari sana. Boleh ulangi lagi. Jadi untuk G bundaran F itu arahnya dari A ke C, sehingga inverse-nya itu dari C ke A, sehingga dari C ke A itu namanya G bundaran F inverse. Nah, G bundaran F inverse itu juga merupakan suatu komposisi fungsi. Perhatikan di sini, dari C ke A itu melewati C ke B, itu adalah kebalikannya G, sehingga diberi nama G inverse. Dari B ke A adalah kebalikannya F, sehingga namanya F inverse. Sehingga dari C ke A itu G inverse dulu, baru F inverse, sehingga bisa ditulis F inverse bundaran G inverse. Sehingga di sini kita punya suatu persamaan yang dapat kita gunakan untuk menentukan inverse dari suatu komposisi fungsi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Ini adalah contoh soal untuk menentukan inverse dari suatu komposisi fungsi. Ingat tadi sudah Pulva jelaskan sebelumnya bahwa G bundaran F inverse itu sama dengan F inverse bundaran G inverse. Jadi secara gampangnya untuk menentukan suatu komposisi fungsi, inverse-nya suatu komposisi fungsi, kalian cari komposisi fungsinya dulu, kemudian kalian inversekan. Itu sama dengan mencari inverse dari suatu fungsi yang sebelumnya sudah kalian pelajari. Pulva beri contoh. Misal diketahui ada fx sama dengan x tambah 3 dan gx 2x dikurangi 1. Yang ditanyakan adalah G bundaran F inverse. Maka secara gampangnya kita cari G bundaran F dulu, baru nanti kita inversekan. Maka yang pertama kita cari adalah G bundaran Fe. Itu sama dengan G dalam kurung Fe, G dalam kurung F-nya diketahui X tambah 3, sehingga menjadi 2 kali X tambah 3 kurangi 1.
Di sini ketemu 2x ditambah 5. Ketemu, ini baru ketemu G bundaran F-nya. Nah, yang ditanyakan adalah G bundaran F inverse. Berarti G bundaran F yang tadi kalian temukan ini dicari inverse-nya. Caranya sama dengan cara mencari inverse dari suatu fungsi, yaitu kita ubah yang tadinya Y sama dengan, kita ubah jadi X sama dengan. Sehingga di sini kita ubah Y sama dengan 2X tambah 5, kita ubah jadi X sama dengan, sehingga menjadi Y dikurangi 5 sama dengan 2X, Y kurangi 5 per 2 sama dengan X. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka bisa kita tulis, ini tadi Y-nya adalah G bundaran F, maka dapat kita simpulkan bahwa G bundaran F inverse itu sama dengan X dikurangi 5 per 2. Cara gampangnya seperti itu. Kalau menentukan inverse dari suatu fungsi komposisi, maka kalian cari fungsi komposisinya itu dulu, kemudian kalian inversekan dengan cara menentukan inverse dari suatu fungsi. Nah, kemudian persamaan ini untuk apa? Jadi ada cara lain untuk menentukan inverse dari suatu komposisi fungsi. Kalian lihat di sini bahwa G bundaran F inverse itu sama dengan F inverse bundaran G inverse. Sehingga cara yang kedua yang bisa kalian gunakan adalah kalian cari dulu F inverse, kemudian cari G inverse, baru kemudian dikomposisikan. Untuk bentuk yang ruas kanan ini akan lebih mudah digunakan jika yang diketahui di soal bukan fungsinya, tapi inverse dari fungsi tersebut. Sehingga untuk menentukan inverse dari suatu komposisi fungsi tinggal dikomposisikan. Jadi kalian bisa memilih, ada dua cara di situ. Cara yang pertama adalah kalian cari komposisi fungsinya dulu, kemudian kalian cari inverse-nya dengan cara seperti kemarin menentukan inverse dari suatu fungsi, caranya seperti itu. Atau cara yang kedua menggunakan yang ruas kanan ini, kalian cari dulu F inverse dan G inverse, kemudian dikomposisikan. Jadi kalian bisa memilih cara mana yang menurut kalian paling gampang. Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa Bulfa sampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Materi-materi yang berikutnya akan Bulfa bagikan di video-video yang berikutnya. Ingat untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih.